Halo semuanya, selamat datang kembali di video tutorial Maya Perusahaan Jasa CV Premier Laundry. Nah, setelah kita melakukan setup data awal sebelumnya, saat ini kita akan lanjut ke transaksi. Nah, yang akan kita bahas adalah transaksi dari bukti nomor 1 sampai bukti nomor 11. Ya, sampai sini. Sampai bukti kas masuk. Sebelum itu, kita buka dulu PDF-nya dan kita buka aplikasi Mayopnya beserta datanya. Oke, kita masuk, kita cari data yang kita simpan. Di sini. Oke, tinggal open. Klik OK. Run data verification. Oke aja, bisa oke, bisa no. Di sini hanya untuk mengecek datanya kembali. Untuk kemarin ada tambahan di personal. Di sini ditambahin Rojali ya. Nah, Rojali ini dapat dari mana sih? Jadi untuk personal ini kita dapat dari ya, di sini. Di awal sudah diberitahu bahwa nama pemiliknya ini Rozali. Nah, tapi hanya info itu yang ada, jadi yang kita masukkan sesuai dengan info yang ada aja. Oke. Nah, untuk di sini di card list ini ada employee. Nah, employee ini tuh karyawan. Biasanya karyawan yang menangani customer seperti itu. Dan di sini ada personal. Personal itu adalah pemilik perusahaan. Oke, kita close. Kita langsung masuk di bukti kas keluar. Sebelumnya, ditempatkan senyaman mungkin agar kita bisa mengerjakan dari dua layar ini. Untuk memudahkan, karena kita nggak ngeprint soalnya seperti itu. Oke, yang pertama, ini ada BKK atau bukti kas keluar. Nah, di sini tuh ada tertuju untuk membayar sewa outlet. Berarti kita pilih yang kita ikutin aja. Di sini ada pengeluaran kas kepada non-supplier. Di sini kita pilih banking. Kita pilih spend money karena kita mengeluarkan uang. Nah, kita masukin nomor ceknya. Nomor ceknya itu C11-4. Tanggalnya jangan lupa tanggal 2 bulan 1 2009. Tanggal ini disesuaikan dengan format yang kita pakai teman-teman. Jadi antara Indonesia Inggris itu harus disesuaikan terlebih dahulu. Oke, tinggal pilih memonya. Jangan lupa untuk diisi membayar sewa outlet di Harun Square lantai 2. Oke, pertama kita ikutin informasi atas dokumen pengeluaran kas, ada cek, ada data tanggal. Pada bagian amount kita tulis 550. Sebenarnya nanti aja. List jurnal, pilih akun. Nah, akunnya di sini kita pilih beban sewa outlet. Beban sewa outlet. Oke, amount-nya kelewat, amount-nya 550. Nah, di sini kita harus lihat ini teks inklusif atau enggak. Tapi di sini bukan termasuk teks inklusif, jadi 550. Jobnya kita nggak bikin job, memo kita nggak ada. Di sini tidak ada keterangan menggunakan dengan disertai pajak atau tidak. Jadi catatnya non-teks aja terlebih dahulu. Dan di sini amount-nya jangan lupa diklik sampai terlihat nominalnya. Lalu, nah nanti di sini total allocated-nya
Dan total paid-nya itu 550, out of balance-nya 0 karena udah seimbang. Nah, di sini tuh menggunakan apa sih? Di sini menggunakan check account. Kita pastikan lagi untuk melihat caranya di bawahnya. Oh, ternyata ini pakai kas pada Bank Mandiri. Nah, teman-teman jangan lupa diganti ya. Karena akan berakibat fatal kalau salah. Oke, udah sama. Oke, kita klik ALT plus A. Oh, yang tadi ternyata belum ke record, teman-teman. Jadi kita bisa lihat di bank register. Yang tadi itu belum. Gampangnya kita bisa lihat di setup balance karena pening balance. Di sini kas pada Bank Mandirinya masih 32 juta. Yang artinya sesuai dengan saldo awal kita yaitu 32 juta. Oke, bentar. Terlewat di sini 32 juta. Berarti transaksi yang barusan belum terrecord. Jadi kita isi ulang ya. Spend money C11P tanggal 2 bulan 1 pakainya kas pada Bank Mandiri. Oke, keterangannya jangan lupa membayar sewa outlet Harun Square lantai 2. Di sini kita bisa isi account-nya beban sewa outlet 500 NT, teks inklusifnya di uncentang. Lalu di bagian sini, oke, kita lihat kas pada Bank Mandiri CJ 21 2009, beban sewa 500 NT, 500 out of balance-nya belum masuk ya. Di sini belum berubah, harusnya out of balance-nya akan berubah menjadi 0. Makanya ya, kalau udah out of balance-nya 0 kayak gini berarti sudah benar. Lalu kita lanjut record. Oke, cancel. Kita lanjut ke bukti kas nomor 2. Sini ada bukti kas keluar lagi. Dibayar kepada Bank Mandiri. Cabang Lok Semawe. Ini ada 2 transaksi ya teman-teman. Kita bisa lihat di transaction journal. Nah, kita tuliskan tanggalnya dari tanggal 1 bulan 1 2009 hingga kita contohnya pilih aja tanggal 31 12 2012 contohnya. Nah, di sini kita lihat di bagian, coba kita klik bagian. Nah, ini yang tadi yang barusan kita record ya. Kita klik di all. Nah, ini yang baru masuk yang sewa tadi sudah masuk ya teman-teman. Oke. Kita klik close. Nah, kita masukin dulu yang bagian bukti kas keluar. Ini untuk pembayaran cicilan pinjaman bulan Januari. Utang pokok 2 juta dan bunga 100.000. Nah, oke, kita klik dibayar kepada Bank Mandiri cabang Lok Semawe. Masih di banking.
menggunakan kas pada Bank Mandiri, lalu ceknya C12P, tanggalnya jangan lupa diganti 5/1/2009. Di sini tuh membayar hutang, cicilan bulan Juni, hutang pokoknya. Berarti ada pinjaman Bank Mandiri sebesar 2 juta NT, lalu ada bunganya, beban bunga. Kode 9 itu 100.000. Akan menjadi, jangan lupa untuk klik amount 2.100.000 agar out of balance-nya itu berubah. Kita klik sembarang aja. Oke, memonya jangan lupa isi cicilan pinjaman bulan Januari 2009. Nah, di sini sudah terrecord ya. Kita sudah terisi, maksudnya kita tinggal record karena udah sesuai 2.100.000 dan 2.100.000. Jangan lupa teks inklusifnya diantik. Oke, kita record. Lalu ada spend money lagi. Dibayar kepada kas di tangan. Nah, di sini sebesar, ada bukti kas keluar lagi ya, masukin C13P, tanggal 5 juga, 5 Januari. Nah, di sini kita penarikan dana dari Bank Mandiri, kas pada Bank Mandiri untuk penarikan. Oke, ini udah, lalu account, kas di tangan. Ini pengisian kas kecil kok kayak gini. Sebesar 4 juta. Jangan lupa klik amount-nya. Isi aja pengisian kas di tangan. 4 juta. Out of balance-nya udah 0. Kita klik record. Nah, lalu kita klik transaction journal. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman isi dari ini transaksi yang sudah kita record semua. Seperti itu, kita close aja. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk dari pelunasan tagihan piutang pada bulan Desember. Kita masuk ke bukti nomor 4. Nah, ini bulan Desember, artinya itu transaksinya terjadi tahun lalu. Nah, kita lihat di sini. Kita klik modul sales. Lalu kita klik receive payment. Kita pilih di sini customer-nya SMK Negeri 5. SMK Negeri 3 Loksemawe. Oke. Kita pilih ID-nya itu nomor dokumennya BKM 0101. Tanggalnya jangan lupa tanggal 5 bulan 1 2009. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, kalau di sini langsung muncul SMK Negeri 3 itu ada utang sebesar 3 juta. Nah, di sini payment method-nya diisi dengan sebentar. Kita lihat lagi di sini contohnya, kita lihat aja. Di sini payment method-nya karena dia pakai cek, jadi kita pilih cek. Amount receive-nya 3 juta. Kita
seharusnya ini nggak usah. Ya. Nah, di sini di enter ya, karena out of balance itu harus 0 dan di sini juga 0. Oke, jika semua sudah terisi, kita bisa langsung ke record. Oke, kita lanjut ke bukti nomor 5. Di sini ada faktur. Fakturnya itu Toko Lotus. Nah, Toko Lotus itu siapa sih? Toko Lotus itu supplier kita. Jadi di sini kalau supplier itu berhubungan dengan apa? Dengan pembelian. Kita klik purchase, kita klik enter purchase karena ini kita melakukan pembelian. Nah, bukti dokumen transaksinya itu namanya faktur. Nah, di sini karena kita melakukan pembelian barang, pertama-tama kita ubah layout itu dari service ke item. Karena apa? Karena kalau service ini untuk jasa, sedangkan item ini untuk transaksi penjualan. Kita ubah ke item. Nah, kalau teman-teman ragu bisa lihat di bawah, formatnya sama kan? Oh, di sini masih beda. Sebentar. Apakah pembelian ini termasuk dalam service? Oh. Kita coba isi suppliernya Toko Lotus. Sebenarnya di sini saya ragu-ragu, tapi oke, kita ikutin aja modul yang ada. Kadang modul memang bisa salah gitu ya, tapi ya udah. PB 345, tanggalnya jangan lupa harus diganti karena nanti akan bermasalah di akhir. Tanggal 8 bulan 1. Tanggal 8 bulan 1 2009, supplier invoice-nya, nomor suppliernya nggak ada. Oke, kita langsung ke description-nya. Attack detergent. Oh ya, kenapa ini akhirnya masuk ke dalam service? Karena di sini kita tidak melakukan opening balance untuk merchandise inventory. Seperti itu. Oke, kita lihat. Kita sambil intip-intip aja, contek-contek dikit. Nah, sayangnya di sini tidak diperlihatkan cara pengisiannya. Seperti itu. Mungkin dia juga bingung kali ya, gimana cara ngisinya. Oke, tadi kita sampai ke bukti nomor 5. Oke. Di sini kita ubah layoutnya jadi item. Kita coba ya. Coba-coba aja, nggak ada salahnya. Oke, change the layout will erase all line item. Oke, jadi bakalan dihapus. Bill 5, kan 5, item number. Nah, di sini kenapa? Karena kita tidak melakukan yang namanya setup data merchandise inventory, makanya di sini kita nggak bisa menggunakan ini karena nggak ada ininya list barangnya, jadi kita nggak bisa pakai ini teman-teman. Oke, kita hapus lagi, kita hapus di bill aja, nanti receipt otomatis. Oke, layoutnya kita ubah lagi. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Namanya ngerjain Mayop itu ada kendala, itu hal biasa teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Attack deterjen 10 kilo. Akunnya masuk ke akun persediaan. Persediaan, adakah persediaan?
Sebentar. Perlengkapan itu, oh iya ini masuknya ke perlengkapan. Karena apa? Karena deterjen, key spray, dan softener itu masuknya ke perlengkapan. Oke. The account used to be allocated to purchase is usually an expense or cost of sale. Oke. Amount-nya totalnya 500.000. Oke, kita lanjut ke barang yang kedua. Sini ada key spray 5 liter. Kita masukin juga ke bagian beban perlengkapannya adalah, tapi harusnya tidak menjadi beban perlengkapan karena belum dijadikan beban. Oke, kita oke aja. Masukin totalnya 100.000. Lanjut ke yang ketiga, softener so clean 5 liter. Tuh, kita masukin lagi di perlengkapan. Perlengkapan ada di sini. Salah. Akunya salah. Perlengkapan, oke. Totalnya 21.500. Nah, di sini ada total 621.500. Oke. Teks total amount-nya 621.500. Nah, diingat lagi kalau di sini tuh pakainya net 30 after L. Tinggal terms-nya aja. Sebenarnya terms-nya diganti ataupun enggak itu sama aja. Cuma karena dari awal kita pakainya net 30, jadi ya udah kita pakainya net 30. Oke. After EOM, net. Coba kita lihat ya. Apakah benar penulisannya seperti ini? Oke, cancel. Oke, kurang geser. 30. Oke, salah. Karena diskonnya 0 dan setujunya 30. Kita klik oke. Akan berubah net 30 after EOM. Jika sudah dirasa benar semuanya, supplier invoice-nya ada atau tidak. Hanya ada faktur. Oke. Lalu kita klik. Jika sudah yakin, kita klik record. Oh, salah. Cancel. Would you like to change the text code used? Ya, di sini kita nggak text include ya. Di sini juga GSNT. Karena di sini tuh tidak diberitahu bahwa harganya itu termasuk ke dalam PPN. Seperti itu teman-teman. Pede aja yang penting kalau ngerjain. Oke, record. Cancel. No. Oke. Sini kita baca. Jangan lupa untuk menghilangkan tanda checklist dan menekan kode pajak NT. Tidak benar ya. Kita bisa lanjut ke transaksi nomor bukti 6. Bukti kas masuk. Nah, kas masuk masuknya ke banking, receive money atau menerima uang. Di sini ada ID-nya BKM atau bukti kas masuk 0102 tanggal 8 bulan 1 2009.
Di sini ada diterima dari, oh ya, jangan lupa ini diterimanya ke kas pada bank. Lalu memonya pendapatan laundry. Di konter minggu pertama Januari 2009. Oke, kita baca receive deposit to account, kas pada bank, ada checklistnya dihilangkan, ID masukkan nomor dokumen, sudah BKM, data date tanggal sudah dimasukkan, pada amount receive masukkan jumlah kas bersih. Sebenarnya kita ke ini dulu sih, ke bagian account. Akun ini pendapatan laundry, berarti penghasilan jasa. Sejumlah 12.775. Oke, kodenya NT, amount receive-nya diklik 12.775 agar out of balance-nya 0. Oke, kita lihat lagi, kita nyontek dikit ke bawah. Nah, ini udah sama, jadi untuk ini payer-nya nggak usah, payment method-nya nggak usah dikasih tahu, karena di sini tidak diberitahu via apa. Maksudnya via cek atau bagaimana. Kita langsung klik record saja. Sudah dipastikan benar. Kalau udah pede, kita record. Oke, cancel. Lalu ada bukti kas keluar. Kas keluar di banking, spend money. Lalu di sini kita lihat dibayar kepada Harian Serambi Indonesia. Cek nomornya jangan lupa isi C14P. Tanggalnya 12 bulan 1 2009. Memonya iklan ukuran mini untuk 5 kali pasang. Membayar iklan ukuran mini untuk 5 kali pasang. Oke, di sini account-nya tinggal dimasukin beban iklan. Ada. Jika beban iklan tidak ada, kita bisa masukkan di sini yang ada. Contohnya beban utilitas bisa atau beban lain-lain. Sini saya akan masukin ke, oke, kita nyontek dikit. Oh, ternyata nggak ada contekannya, gengs. Karena nggak ada contekannya, ya udah kita modal pede aja. Dicatat sebagai beban. Karena beban iklan nggak ada, kita masukin ke beban utilitas. Bisa juga ke beban lain-lain. Tapi kita masukinnya utilitas saja. 1.400.000. Kita lihat di sini NT ya, NT. Oke. Nah, di sini bisa lihat 1.400.000, C14P 12.01.2009 NT. Kita klik record. Nah, di 8. Oh my god. Kita lupa tadi transaction jurnalnya pakai apa. Nggak usah panik, kita buka aja lagi. Disbursement tanggal 12. Ya, di sini iklan pakai check account. Kita klik tanda panah. Kita rubah pakai kas pada bank di Mandiri. Oke, kita lihat semuanya. Kalau udah benar, kita klik oke. Nah, tadi cara merubahnya seperti itu ya teman-teman. Klik panah, nanti akan keluar. Oke, lanjut ke bukti kas keluar. Spend money lagi kepada pengambilan pribadi. Berarti kalau pengambilan pribadi itu maksudnya kemana? Private kan atau private. Kita langsung ketikkan cek nomor ceknya. Tanggalnya tanggal 15 bulan 1 2009. Oke, kita masuk ke memo pengambilan pribadi oleh
oleh Tuan Rojali. Jangan lupa pakai kas pada Bank Mandiri. Lalu account-nya diisi dengan Premier. Totalnya 2 juta. Job ente oke, nggak ada amount-nya, diklik, lalu kita klik sembarang agar out of balance-nya 0. Oke, kita bisa lihat 15.1 pengajuan pribadi, Premier Laundry nama lengkap 2 juta. Oke, kita record. Kita cancel. Transaksi nomor 8, bukti nomor 8 sudah selesai, kita lanjut. Nah, di sini ada namanya copy faktur. Nah, ketika kita melakukan penjualan, otomatis faktur yang aslinya itu akan dikirimkan kepada pembeli. Nah, kita sebagai penjual akan menyimpan yang namanya copy faktur. Seperti itu. Nah, di sini juga salah satu cirinya mengapa bisa dikatakan penjualan. Kita bisa lihat nih logo di sini. Logonya itu adalah Premier Laundry, yaitu logo perusahaan kita. Otomatis kita melakukan penjualan seperti itu. Tinggal kita klik sales, lalu enter sales. Kita pilih customer-nya. Itu dijual kepada Sanggar Bungong, Bangkemang. Oke. Lalu kita klik invoice-nya PJ0101 tanggal 16 bulan 1 2020. Oke, sampai sini kita biasa intip dikit ke bawah. Oke, tetap termnya pakai net 30 after EOM. Kita mengikuti aja yang udah ada dari soal. Kita klik after EOM. Balance due-nya 30. Kita klik OK. Udah net 30 after EOM. Lalu kita description-nya kita klik laundry 100 set baju tarian Putri. Laundry 1 set baju tarian Putri. Oke, akunnya itu kita pakai akun apa ya yang kira-kira cocok nih? Kalau laundry. Oke, kita lihat penghasilan jasa. Apakah bisa masuk penghasilan jasa? Oke. Kita coba aja. Harganya yang dimasukin yang jumlah ya. 2 juta NT. Teks inklusifnya jangan lupa. Lalu laundry 100 set baju tarian putra. Kita pilih akunnya sama aja biar nggak berantem. Canda. 2 juta. Oke, masih NT juga. Lalu laundry Permadani. Permadani ini karpet ya, gengs. Penghasilan jasa 800.000. NT juga. Nah, ini jangan lupa ujung diganti GST. Di sini NT, teks inklusifnya diperhatikan. Oke, di sini sampai sini balance total amount-nya 4.800.000. Kita contek lagi dikit ke bawah. Oh, kita baca dulu nama customer terkait. Sanggar Bungong. Layout-nya service. Checklist form pada pastikan kode pajaknya NT sudah, invoice-nya, nomor dokumennya sudah, PJ, date-nya udah, terus yang ngomongnya klik record.
Kita lihat apakah udah sama. Nah, di sini tuh yang dimasukkan contohnya itu tidak sama dengan yang kita butuhkan, teman-teman. Jadi tidak bisa bergantung dengan ini. Yang penting kita udah percaya dengan apa yang kita isi, langsung aja kita klik record, cancel, cancel, cancel. Oke, sudah terrecord. Kita klik cancel lagi, sekali lagi. Oke, lanjut ke transaksi nomor 10. Nah, di sini ada namanya bukti kas keluar. Berarti kita banking lagi, lalu spend money. Ini ada cicilan pinjaman bulan Januari. Utang. Cicilan bank nih, teman-teman. Makanya jangan sampai punya cicilan bank ya. Nanti tiap bulan ditagih. Oke, lanjut. Tanggal 25 bulan 1 2009. Account-nya ada pinjaman bank. Itu ada di atas. Pinjaman bank mandiri sebesar 3 juta. Nambah. Oke. Lalu ada bunganya nambah lagi. Tuh, gengs. Jangan ini ya. 150. 150, oke. Di sini memonya itu cicilan pinjaman bulan Januari 2009. Memonya jangan lupa diklik sembarang habis itu, oke. Ininya yang atas kas pada Bank Mandiri jangan lupa 3150 pinjaman. Oke, kalau udah percaya record. Cancel. Tadi saya agak ragu-ragu di bagian purchase, note sales. Kita lihat transaction jurnalnya. Oh, salah. Di bagian sebelumnya itu bagian apa ya? Bagian enter sales, benar. Oke, wait. Kita coba cari-cari. Oh. Oke, kita ke bawah terus. Nih, cicilan pinjaman baru masuk. Oh my god. Sales register, gengs. Tanggal 1 bulan 1 2009. Dan sini ada sanggar bungong nih. Kita cek dulu. Oke, ini sebenarnya nggak ngaruh sama kas. Saya takut salah aja. Oke, kita close. Yang ini karena nggak kepake, kita cancel aja. Oke, lanjut ke transaksi bukti kas masuk, yaitu receive money. Diterima dari sales counter. Pendapatan laundry. Oke, kita klik BKM atau bukti kas masuk. BKM 0105. Itu tanggal 31 bulan 1 2009. Oke, ada pendapatan jasa ya, pendapatan jasa laundry itu sebesar 18.125.000. Oke. Di sini jangan lupa pendapatan laundry 3 minggu akhir Januari 2009. 3 minggu terakhir. Amount receive-nya jangan lupa diklik, oke, biar out of balance-nya 0. Berapa? 18.125 dari sales counter. Masuknya ke kas pada bank. Jangan lupa ya teman-teman, karena ini krusial banget. Jangan sampai lupa. 18.125, lalu kita klik. Oke, di sini jika udah merasa benar, kita klik record. Oke, kita selesai di bukti transaksi nomor 11. Kedepannya kita akan bahas bukti 12 sampai dengan bukti
bukti 20. 21. Bukti 21. Oke. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa diperhatikan dengan baik videonya agar tidak terjadi kesalahan. Jika sudah selesai, kita tinggal klik file, exit, bisa backup, atau yes or not. Untuk jaga-jaga bisa yes. Oke, sekian teman-teman untuk tutorial kali ini. Sampai berjumpa di video tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.